Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aron Ariel Fani, NIM 1511841 dari jurusan Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. Kelompok KKN AA 76155 Wonosobo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pemilahan dan pengelolaan limbah medis COVID-19. Sebagaimana yang diketahui, COVID-19 hingga kini menjadi penyakit yang belum secara total dapat ditangani. Meskipun telah tersedia vaksin sebagai salah satu upaya perlindungan, akan tetapi vaksin belum mampu untuk melindungi dari penularan hingga angka 100%. Jadi, walaupun mungkin sekarang di sekitar kita sudah tidak ada kasus COVID-19 yang terdeteksi, tidak menutup kemungkinan di masa depan akan ada kasus yang terjadi. Dengan begitu, kita tetap harus mengetahui berbagai hal terkait penanganan pasien COVID-19, termasuk bagaimana memilah dan mengelola limbahnya. Tidak semua pasien COVID-19 harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pasien dengan gejala ringan bisa memperoleh perawatan di rumah dan menjalankan isolasi mandiri. Dengan adanya pasien isolasi mandiri, maka dalam rumah tangga pasien tersebut akan memproduksi limbah medis COVID-19 yang merupakan limbah infeksius. Apa itu limbah infeksius? Limbah infeksius adalah limbah yang berkaitan dengan pasien dengan penyakit menular yang memerlukan isolasi. Dalam hal ini termasuk pasien COVID-19. Limbah jenis ini diperlakukan secara khusus, yaitu dipisahkan dari limbah rumah tangga lain, wajib untuk dimasukkan ke dalam bungkus, dan bungkus limbah infeksius harus diberi tanda. Biasanya ditandai dengan bungkusan berwarna kuning. Mengapa perlakuan tersebut harus dilakukan? Hal tersebut dikarenakan untuk mencegah terjadinya penularan terhadap pihak-pihak yang menangani limbah tersebut. Dan diberikannya tanda dimaksudkan agar petugas kebersihan dapat mengenali limbah infeksius yang ada sehingga tidak ditangani sebagaimana limbah pada umumnya. Lalu apa saja sih limbah infeksius itu? Berikut ini akan saya jelaskan jenis-jenis limbah infeksius beserta cara penanganannya. Yang pertama adalah limbah kain kasa, tisu, dan kapas. Cara penanganan dari jenis limbah ini tidak terlalu sulit, yaitu hanya dimasukkan ke dalam kantong kuning, lalu dimasukkan ke dalam tempat sampah yang tertutup. Yang kedua adalah limbah alat pelindung diri, sarung tangan, dan masker. Cara penanganan dari jenis limbah ini adalah setelah dipakai, baliklah limbah-limbah tersebut, lalu dirusak dengan cara digunting, lalu dilipat. Mengapa harus dirusak? Karena jenis limbah ini dapat digunakan dan dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga harus dirusak terlebih dahulu. Sebelum dibuang, APD, sarung tangan, dan masker harus didisinfeksi terlebih dahulu dengan cara merendam atau menyemprotkan disinfektan, dapat juga dengan menggunakan air sabun. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam kantong sampah, ditutup rapat, dan diberi tanda. Yang ketiga adalah limbah pembalut dan popok. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan kotoran yang ada di popok dan dibuang ke dalam jamban yang terhubung ke septic tank. Langkah kedua, popok yang sudah dibersihkan dan pembalut dibungkus dengan kertas bekas, lalu baru dimasukkan ke dalam kantong kuning. Yang keempat adalah limbah sisa bahan makanan, sisa makanan, dan kardus atau plastik makanan kemasan. Yang perlu dilakukan adalah menyatukan limbah sisa bahan makanan, sisa makanan, dan kardus atau plastik kemasan ke dalam salah satu wadah yang ada, baru setelah itu dimasukkan ke dalam kantong yang berwarna kuning. Itulah jenis-jenis limbah infeksius yang ada dan cara penanganannya. Jangan lupa untuk selalu pakai masker dan sarung tangan plastik ketika menangani limbah infeksius. Setelah itu, perlu juga untuk mencuci tangan dan mandi agar dapat lebih mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengelola limbah infeksius secara aman. Jadi, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyediakan tempat sampah
yang khusus digunakan untuk limbah infeksius. Di dalam tempat sampah tersebut diletakkan kantong plastik yang sudah diberi tanda limbah infeksius. Lalu, letakkan tempat sampah khusus tersebut di salah satu sudut ruangan isolasi pasien COVID-19. Tempat peletakan jangan sampai terlalu dekat dengan tempat tidur pasien. Setelah maksimal 2 hari atau terisi 3/4, kantong plastik berisi limbah diikat, lalu didisinfeksi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada petugas kebersihan. Jangan lupa mencuci tangan setelah melakukan penanganan. Dan apabila tempat sampah akan diisi kembali, semprot terlebih dahulu dengan cairan disinfektan. Yang perlu diingat, limbah infeksius harus dipisah dari limbah rumah tangga biasa. Bungkuslah limbah infeksius, lalu gunakan kantong plastik berwarna kuning untuk memudahkan identifikasi oleh petugas kebersihan. Apabila plastik dirasa terlalu tipis, maka plastik direkap 2 dan ditutup rapat. Lalu diberi tanda bahwa plastik tersebut berisi limbah infeksius. Sebagai catatan, apabila di dalam rumah tidak terdapat kantong plastik berwarna kuning, maka boleh menggunakan kantong plastik berwarna apapun. Yang penting tetap diberi tanda bahwa kantong tersebut berisi limbah infeksius. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.